bencana, karena dalam kurun waktu Januari hingga Oktober sudah terjadi lebih dari 3.000 bencana alam. Ditkrimsus Polda Jawa Tengah memusnahkan sekitar 7,2 ton benih jagung ilegal yang merupakan komoditas hasil pemalsuan merek dagang Syngenta. Produk UMKM Jawa Timur dilepas ekspor ke 4 negara tujuan senilai 1,46 juta US dollar. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditkrimsus Polda Jawa Tengah memusnahkan sekitar 7,2 ton benih jagung ilegal yang merupakan komoditas hasil pemalsuan merek dagang Syngenta yang nilainya mencapai 10 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan di gudang pembuatan di Kota Semarang. Pemusnahan merek dagang benih jagung hibrida dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditkrimsus Polda Jawa Tengah di Jalan Pres Semarang Utara. Pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara pemalsuan merek oleh MHA selaku pemilik perusahaan dagang JT. Menurut AKBP Rosid Hartanto, Kasubdit 1 Indaksi Krimsus Polda Jawa Tengah, kasus ini bermula adanya laporan perusahaan pemilik merek Syngenta tentang peredaran komoditas benih jagung palsu di wilayah Blora. Setelah dilakukan penelusuran polisi, ditemukan gudang produk Syngenta palsu di Blora dan Kota Semarang. Produk ini merupakan benih jagung biasa yang menyerupai produk premium Syngenta. Dalam penanganan perkara ini diselesaikan melalui keadilan restoratif. Terduga pemalsu merek yang merupakan pemilik perusahaan dagang JT bersedia mengganti rugi seluruh produksi palsu yang diproduksi. Dagang JT ya, dengan inisial FHA. Ya, adapun jumlah yang dimusnahkan pada hari ini adalah 130 kardus benih jagung hibrida dan 4.630 kg benih jagung yang digunakan sebagai bahan baku dari produksi Syngenta itu sendiri. Ya, jadi proses penyidikan tindak pidana ini sendiri sudah dilaksanakan pada bulan Februari. Namun setelah menunggu prosesnya selesai semua, baru kita bisa melaksanakan pemusnahan pada hari ini. Nah, dilaksanakan pemusnahan itu dengan maksud apa? Dimusnahkan dengan maksud supaya ini tidak diedarkan lagi di masyarakat. Kenapa? Karena produk yang palsu ini memiliki kualitas yang lebih rendah daripada produk yang asli. Sehingga dikhawatirkan nama merek dari Syngenta itu sendiri akan menjadi turun kualitasnya atau menjadi rendah. Agar tidak diedarkan kembali dan merugikan para petani, oleh petugas sebanyak 7,2 ton atau senilai 10 miliar benih jagung palsu dimusnahkan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Seorang balita di Brebes, Jawa Tengah menderita sakit hingga badannya menyusut sangat kurus. Keluarga tidak sanggup membawa balita tersebut untuk berobat ke rumah sakit karena tidak memiliki cukup biaya. Inilah rumah orang tua Muhammad Salman Amrillah, 2 tahun 8 bulan, anak pertama pasangan Ade Sunarto 39 tahun dan Siti Salamah 32 tahun di Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Muhammad Salman Amrillah ini memiliki badan yang sangat kurus. Jika balita normal pada umumnya memiliki berat 12 kg pada usia 2 tahun 8 bulan, namun Salman hanya memiliki berat badan 5 kg. Saking kurusnya Salman tampak tinggal tulang terbungkus kulit. Leher bayi pun kecil hingga tidak mampu menopang kepala secara mandiri. Setiap kali digendong, kepala bayi harus ditopang dengan tangan supaya sejajar dengan badan. Ibu Salman Salamah pada Selasa 1 November 2022 menuturkan anaknya ini lahir normal. Saat itu Salman memiliki bobot 3,5 kg dan tidak memiliki kelainan apapun. Namun ketika memasuki usia 7 bulan, Salman menunjukkan perkembangan yang tidak normal dan semakin kurus. Salamah mengaku tidak mengetahui penyakit yang diderita anaknya ini, karena sebelumnya jarang memeriksakan anaknya ke klinik atau puskesmas. Selama merawat anaknya tersebut, ia melakukan pemeriksaan dengan biaya sendiri,
Namun sekarang tidak pernah ia lakukan karena keterbatasan ekonomi. Salama berharap anaknya ini bisa tumbuh normal seperti anak-anak lain. Ia ingin bisa memiliki BPJS PBI agar tidak dibebani biaya berobat anaknya. Sejak lahir enggak normal, gemuk. Pas 7 bulan baru mau ini turun badan. Kenapa, Mbak? Kurang tahu. Sudah diperiksa ke dokter? Ke dokter sudah, ke puskesmas sudah, pokoknya sudah bolak-balik terus lah. Katanya apa? Kalau ke dokter sih katanya mau hampir gejala flek paru-paru. Selama ini keluarga Salman hanya menempati rumah gubuk dari anyaman bambu di RT 2 RW 3 Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan. Rumah dengan ukuran 7 x 8 meter ini merupakan milik kakaknya. Kondisi rumah pun jauh dari layak huni, semua dinding terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk termakan usia. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Kalau iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Ya, saat ini Anda masih di Kabar Indonesia. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggelar Stadium General dengan menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menurut Kepala BNPB, Indonesia merupakan supermarket bencana karena dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2022 sudah terjadi lebih dari 3.000 bencana alam. Bertempat di Palairung Rudini, kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kepala BNPB memaparkan sejumlah fakta terkait bencana alam di tanah air. Dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2022, terjadi 3.027 bencana yang menyebabkan 198 orang meninggal dan jutaan lainnya mengungsi. Paparan kebencanaan ini disampaikan di hadapan ribuan praja IPDN agar dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kebencanaan yang tinggi, sehingga dengan harapan para praja IPDN mampu menjadi mitra BNPB sekaligus unsur SAR dalam mitigasi kebencanaan. Seperti diketahui, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyebut jika Indonesia adalah supermarket bencana, yang mana salah satu dari 35 negara dengan potensi risiko bencana paling tinggi. Dikatakan Suharyanto, saat ini Indonesia memasuki tahap kebencanaan basah meliputi banjir, cuaca ekstrim, dan longsor. Kita secara sinergis bekerja sama dengan BPBD, dan kita juga memiliki TNI Polri yang setiap saat juga bekerja sama, ada pemerintah daerah, tentu saja juga ada organisasi-organisasi kemasyarakatan, para relawan. Intinya setiap ada bencana yang terjadi di Indonesia, kita pastikan bahwa dampak yang terjadi tidak terlalu besar dan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana ini bisa cepat tertangani, tidak lama-lama menanggung derita. 2022 yang paling dominan hidrometeorologi basah, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim atau angin puting beliung itu. Hal senada juga disampaikan Rektor IPDN Hadi Prabowo yang berharap agar para praja nantinya mampu turut serta dalam mitigasi kebencanaan serta memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum atau saat dan setelah terjadinya bencana. Dari Sumedang, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Gubernur Jawa Timur melepas ekspor produk Jawa Timur senilai 1,46 juta US$ dari 5 perusahaan di Jawa Timur ke 4 negara tujuan. Guna tingkatkan jumlah ekspor dari Jawa Timur, digelar festival ekspor yang diikuti ratusan UMKM dan perusahaan besar di Jawa Timur. East Java Export Festival 2022 digelar di salah satu hotel di kawasan Surabaya Timur. Ratusan UMKM dan perusahaan eksportir dari Jawa Timur ikut serta dalam festival tersebut. Dengan adanya festival ini diharapkan jumlah nilai ekspor Jawa Timur semakin meningkat. Pada tahun ini mulai Januari hingga September, ekspor non-migas Jatim meningkat 11,17% dengan nilai ekspor mencapai 17,19 miliar US$. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Derajat Irawan, negara tujuan ekspor didominasi ke Tiongkok, Jepang, dan Amerika. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berusaha meningkatkan jumlah ekspor dengan memberi kemudahan dan pelatihan terhadap UMKM. Adanya acara ini ada satu promosi termasuk ada di antaranya yang diikutsertakan di promosi yang dalam waktu ini misalnya di Riyadh, kemudian diikuti dengan Malaysia. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita bersinergi dengan berbagai lembaga yang terkait dengan regulasi ekspor. Ada dari Bea Cukai, ada dari Balai Karantina, Sukovindo, termasuk beberapa perusahaan dan ini salah satu sinergitas. Dalam Festival Ekspor 2022 ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga melepas produk ekspor Jawa Timur. Ada 5 perusahaan di Jawa Timur dengan 4 negara tujuan ekspor senilai 1,46 juta US$. Dari Surabaya, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Kabar Indonesia, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.